ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi. Menurut teori belajar sibernetik, belajar merupakan pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Ya, proses memang hal yang penting dalam teori ini, daripada hasil belajarnya. Namun, yang lebih penting ialah sistem informasi yang diproses, karena informasi akan menentukan proses. Tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Oleh karena itu, sebuah informasi akan dipelajari oleh siswa dengan satu macam proses belajar. Dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari oleh siswa lain dengan proses belajar yang berbeda. Dalam bentuk yang lebih praktis, teori ini dikembangkan oleh Landa, Pass, and Scott. Pada teori sibernetik terdapat beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama adalah Landa, yang kedua adalah Farr and Scott. Pertama sekali saya akan menjelaskan menurut pakar Landa, di mana Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Pada teori sibernetik ini, Landa mengemukakan dua cara berpikir. Yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yang kedua adalah cara berpikir heuristik. Di mana yang pertama ialah proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir yang linear, konvergen, dan lurus pada satu arah. Contohnya adalah inti dari proses tersebut adalah hanya satu pokok permasalahan atau satu tujuan. Contohnya adalah pada saat kegiatan menelpon, di mana kegiatan menelpon dilakukan pada dua orang, di mana melakukannya tersebut hanya untuk satu fokus dan satu tujuan tersebut. Yang kedua adalah cara berpikir heuristik, di mana cara berpikir heuristik tersebut adalah cara berpikir yang divergen. Maksud dari divergen tersebut adalah menuju ke beberapa target, di mana target tersebut dilakukan tidak hanya satu fokus tujuan. Contoh pada teori sibernetik yang melakukan proses berpikir heuristik adalah penempuan pada cara-cara pemecahan masalah, di mana melakukan pemecahan masalah tersebut tidak melakukan satu fokus atau satu tujuan, melainkan divergen yang melibatkan yaitu menuju pada target yang sekaligus. Pendapat para pakar mengenai teori ini selanjutnya adalah Pass and Scott. Menurutnya, pendekatan serialis yang diusulkan oleh Scott sama dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir menyeluruh atau bullish tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh adalah cara berpikir yang cenderung ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Contohnya, ketika kita melihat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang paling kecil yang kita lihat, namun sebaliknya kita melihat langsung ke gambaran umum sebuah lukisan tersebut. Baru kemudian kita melihat ke gambaran-gambaran paling detail dari informasi tersebut. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gagne, Berlier, Bigler, Snowman, Baena, dan Tennyson. Setelah melihat tayangan sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa teori ini sangatlah baik digunakan dan diaplikasikan di dunia pendidikan yang berbasis sistem informasi yang didukung oleh teknologi-teknologi zaman sekarang. Kemudian, di sini ada kelebihan dari teori sibernetik. Yang pertama itu adalah teori belajar dalam aliran-aliran yang menekankan aspek yang berbeda-beda. Kemudian di sini dia memiliki kesamaan karena bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Kemudian ada pula isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun dari suatu konsep teori atau informasi umum. Kemudian ada hasil proses belajar adalah adanya perubahan tingkah laku maupun kemampuan
pada ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Kemudian ada pula kelemahan dari teori sibernetik, yaitu teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Alasan teori ini cenderung di dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangatlah terbatas, maka terbatas pula lah kemampuan untuk penerapannya. Maka itulah yang dikatakan dia belajar. Menurut ahli teori
dari teori sibernetik itu adalah bahwa belajar itu suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Oke, baik. Pertanyaan dan jawabannya dapat dijawab. Sampai dulu. Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh-tokoh dari teori sibernetik? Kamu bisa jawab. Tokoh dari sibernetik. Apa nama tokoh-tokoh dari teori sibernetik? Kamu bisa jawab. Tokoh-tokoh dari sibernetik yang pertama itu ada Gartner, yang kedua ada Bicep, yang ketiga Snowman, yang keempat Gaina, dan yang kelima Edison. Yang keenam lupa Bu. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya dan jawabannya bisa dijawab. Oke dulu Pak. Oke, saya rasa perjumpaan kita hari ini sudah cukup. Dan tolong diulang-ulang kembali pelajarannya, diingat-ingat karena itu akan saya masukkan ke dalam ujian akhir semester. Ya, Neng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemrosesan informasi yang berpijak pada asumsi bahwa antara stimulus dengan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana setiap masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang pertama ada sensory reseptor. Sensory reseptor merupakan tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensory reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi yang ditangkap tidak bertahan lama dan informasi tadi mudah terganggu. Adalah working memory, di mana working memory adalah asumsi yang mampu menangkap informasi yang diberikan oleh individu. Pada teori ini, karakteristiknya adalah terbagi dari dua. Yang pertama adalah ia memiliki kapasitas yang terbatas. Yang kedua adalah informasi dapat disesuaikan dengan yang tidak aslinya. Di mana pada teori ini memiliki memori, yaitu pertama, asumsinya itu berkaitan dengan penataan jumlah informasi. Yang kedua, asumsi berkaitan dengan proses kontrol. Maksud dari asumsi tersebut, agar informasi dapat bertahan pada working memory, upaya yang dilakukan ialah untuk memproses informasi tidak memiliki atau tidak memiliki dengan kapasitas yang terbatas. Yang ketiga itu ada long term memory, yaitu diasumsikan bahwa berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu yang kemudian mempunyai kapasitas tidak terbatas. Kemudian informasi disimpan di dalam long term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalannya adalah lupa. Pada tahap ini disebabkan karena kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusurannya oleh Howard bahwa informasi disimpan di dalam long term memory dalam bentuk properti, yaitu suatu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki yang berfungsi sebagai kerangka untuk mengaitkan pengetahuan baru.